Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pentingnya pendidikan politik untuk kaum milenial bersama dengan dua Presma ini. Ada Presma dari Universitas Bengkulu, Saudara Arca Wijaya, dan juga Presma dari UIN Fatmawati Bengkulu, Saudara Rido. Saya ingin ke Pres Rido nih, berkaitan dengan pendidikan politik di kampus lah kita mulai karena Anda berdua adalah presiden mahasiswa di kampus masing-masing ini. Karena mahasiswa ini cukup anti terhadap politik praktis, edukasi politik seperti apa yang bisa dilakukan di dalam kampus hari ini, Presiden Rido? Ya, terima kasih ya sebelumnya ya Bang. Jadi begini Bang, saya ingin menarik terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah dalam kampus. Jadi perlu kita pahami terlebih dahulu bahwasanya ketika kita membicarakan apa sih yang dimaksud dengan politik praktis ini sendiri. Ya, politik praktis ini kan salah suatu ya bentuk politik yang sudah sangat berdekatan dengan namanya kepentingan. Nah, hari ini kita sebagai mahasiswa tentunya harus menjaga jarak ini dengan konflik-konflik kepentingan ini. Karena kita seperti disebutkan tadi, ya mahasiswa ini sebagai agen of change, agen of control. Nah, di mana terletak tugas mahasiswa sebagai agen of control ini ketika kalau mahasiswa sudah masuk ke dalam ranah politik praktis. Namun yang perlu kita pahami bahwasanya sebelum itu juga ya, sangat penting sekali pendidikan politik yang harus dipahami oleh kita anak muda hari ini, khususnya generasi milenial, seperti yang tema yang kita pada hari ini. Karena kenapa? Begini Bang, pada sejarahnya negara Indonesia, sejak pemilihan yang pertama kali 1971 tuh era Orde Baru, pemilihan ini kan hanya sebatas legitimasi untuk pelenggangan kekuasaan Presiden Soeharto pada masa itu. Karena sistem kongres pada saat itu ya. Di mana tidak pernah ada namanya pasangan yang lawan calon gitu pada saat itu. Pada saat itu semua didominasi oleh Golkar. Jadi pemilu itu hanya alat untuk pelenggang kekuasaan kembali. Nah, barulah terjadi proses perpolitikan ini pada masanya tumbangnya Orde Baru nih tahun 1998 kita melakukan, pada 1999 kita melakukan pemilu pertama tuh kan. Nah, di tahun itulah barulah kita ada sedikit perubahan di mana dari bergeser dari pada zaman Orde Baru kita hanya pemilu sebagai legitimasi kekuasaan, pada zaman reformasi pemilu diadakan bagaimana peran partisipasi masyarakat sudah mulai dilibatkan. Nah, begini, karena tujuan dalam sistem pendidikan politik itu adalah bagaimana partisipasi publik atau masyarakat itu sangat besar ketika kontestasi politik nantinya, pemilihan yang kita bahas begitu kan. Nah, maka untuk mendapatkan partisipasi publik atau masyarakat itu dalam proses kontestasi perpolitikan ini luar biasa, maka tentu pendidikan politik ini harus ditekankan. Nah, maka mahasiswa di dalam kampus dalam melaksanakan pendidikan politik ini dia bukan berpolitik praktis. Nah, ini harus kita garis bawahi. Pendidikan politik itu berbeda dengan politik praktis. Ya, politik praktis itu ketika kita sudah terjun langsung dalam politik dan berbicara tentang kepentingan. Nah, makanya pendidikan politik inilah yang akan memberikan edukasi kepada kawan-kawan mahasiswa, pemuda dan masyarakat bagaimana kita memahami betapa pentingnya kita memahami arti politik bukan hanya dalam teori yang kita hadapi hari ini. Karena hari ini yang membuat masyarakat sangat tabu dengan bicara tentang politik apalagi mahasiswa nih. Karena begini, antara teori dan praktik dalam perpolitikan di Indonesia hari ini sangat jauh berbeda. Jika kita kaji dalam teori politik, ya arti politik ya sangat bagus saya pikir. Bagaimana kita membicarakan tentang memperjuangkan tujuan bersama untuk kepentingan bersama, kayak gitu. Nah, namun hari dalam praktik politik yang diperankan oleh para senior-senior kita, para politisi hari ini, itu sangat berbeda dari teori yang biasanya kita pahami. Yang mereka mencontohkan, ya mereka memahami bahwasanya kontestasi pemilu adalah kontestasi perebutan kekuasaan saja. Mereka tidak memberikan edukasi bahwasanya demokrasi itu adalah suatu wadah kita untuk berpesta ria bagaimana masyarakat mampu memberikan sumbangsinya kepada untuk kemajuan negara kayak gitu. Nah, berlaku kepada kampus kita tarik bahwasanya yang saya sampaikan tadi sangat penting mahasiswa untuk diberikan edukasi pendidikan politik, yaitu pemahaman kawan-kawan mahasiswa bagaimana apa itu politik dan bagaimana proses perpolitikan itu berjalan. Nah, itu yang sangat saya pikir sangat penting. Kalau politik praktis saya pikir sangat tidak bagus untuk dilaksanakan di dalam kampus itu. Poin yang menarik Pres Rido bahwa tadi dijelaskan pada tahun era pasca Orde Baru dilaksanakan pemilu walaupun di sana masih kongres pada tahun 99 dan
pemilihan langsung itu dilaksanakan pada tahun 2004, 2004, terpilihlah Presiden SBY pada saat itu, barulah masyarakat one man one vote di sana. Ya. Nah, saya ingin ke Pres Arca nih. Artinya kan karena setiap warga negara yang sudah mendapatkan KTP, sudah menjadi daftar pemilih tetap, artinya dia punya hak untuk menentukan siapa pilihannya. Di dalam kampus ini seperti apa pendidikan yang dilakukan? Idealnya seperti apa, Pres? Ya, pendidikan yang ideal ya benar yang disampaikan Pres Rido, bahwasanya pendidikannya adalah sebuah pengetahuan yang mana nanti outputnya adalah substansinya adalah menarik massa itu paham akan apa menjadi substansi demokrasi ini, gitu ya. Dan linearnya adalah menentukan siapa pemimpin depannya yang akan menjadi nakoda untuk ya lingkup negara. Kalau di kecilnya di lingkup ini ya di kampus ya, kalau di dalam kampus kita gitu kan. Maka yang perlu pendidikan yang diutamakan ketika ini adalah sebuah fenomena bagaimana untuk sebuah ajang ataupun wadah untuk regenerasi kepemimpinan gitu kan, untuk sebuah amanah tadi. Nah, maka di kampus tadi disampaikan oleh Pak Poso bagaimana nih yang relapan yang diberikan sistemnya gitu ya. Sistem yang paling menunjang adalah tadi bagaimana bisa meningkatkan terlebih dahulu kemauan kawan-kawan untuk memahami tentang politik dulu gitu. Kemudian ketika pendidikan politik secara umum ya. Ketika mereka sudah paham dan ini memang harus menjadi tanggung jawab kita semua gitu, harus paham dan melek tentang politik. Ketika mereka sudah paham tentang politik, maka tentang poin yang kita akan sampaikan pentingnya bahwasanya tidak menggunakan politik praktis, mereka akan paham. Ketimbang kita tiba-tiba yang mereka tidak tahu itu apa politik, apa itu sebuah demokrasi, tiba-tiba kita langsung cekokkan mereka untuk belajar itu. Sehingga tanpa landasan, tanpa dasar, mereka bingung gitu kan. Sehingga perlulah pemahaman secara general terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika mereka sudah ada pemahaman sedikit, dan mereka akan ada keinginan itu terus menerus untuk belajar tentang bagaimana politik ini yang baik gitu. Oke. Poin yang menarik ini sebenarnya sarana seperti apa yang ingin saya tanyakan itu. Sarana seperti apa untuk mengajarkan dan mengedukasi kawan-kawan mahasiswa, khususnya karena mahasiswa hari ini adalah kaum-kaum milenial ya. Sarana apa, melalui cara seperti apa untuk menyampaikannya? Apakah dengan cara mulut ke mulut saja? Apakah melalui kegiatan-kegiatan pelatihan manajemen organisasi pendidikan politik ini? Ataukah melalui tahapan keanggotaan yang ada di masing-masing himpunan mahasiswa yang ada di dalam kampus, atau seperti apa tuh? Pres. Oke, sejauh ini saya lihat bahwasanya kapasitas dari mahasiswa itu udah luar biasa ya. Udah melek tentang, apalagi kita adalah kaum milenial saat ini ya, kaum yang dikenal dengan teknologi yang berbagai macam. Bagaimana hari ini bukan bagaimana teknologi adalah macan hari ini ya. Bagaimana semua lini hari ini tinggal klik sosial masuk media, di situ semua informasinya. Dan hari ini pun juga kawan-kawan juga mahasiswa untuk melakukan pendidikan apalagi dari BEM ya. Kita BEM sudah bebankan bahwasanya harus bisa menciptakan sebuah demokrasi yang bagaimana nantinya pasca kampus mereka akan paham gitu kan, secara dari keorganisasian gitu kan. Artinya dari Badan Eksekutif Mahasiswa pun punya sarana dan punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi sedini mungkin ya. Iya, betul. Mulai dari ini. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, semakin menarik. Pres Rido, Pres Arca. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Brendo.